Saudara siap menerima firman Tuhan? Saya langsung masuk di dalam firman Tuhan hari ini yang judulnya adalah limitless. Roh Kudus adalah roh yang tanpa batas. Kita baca terlebih dahulu di Yohanes 3 ayatnya yang ke-31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga. Dari sorga itu juga dari atas. Adalah di atas semuanya. Jadi sampai di situ dulu pembacaan kita. Pertanyaannya, siapa yang dimaksudkan datang dari atas? Siapa itu yang datang dari surga? Saya percaya yang pertama adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang 2000 tahun lalu turun ke dunia. Dari surga dia turun ke bumi. Untuk menyelamatkan saudara dan saya sehingga kita yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus dialah yang turun, dialah yang datang dari atas. Yang kedua yang datang dari atas adalah Roh Kudus. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena Yesus sendiri yang mengatakan. Dia akan naik ke surga, setelah itu dia akan mengutus Roh Kudus datang kepadamu. Jadi Roh Kudus itu dari surga diutus datang kepada kita. Jadi Roh Kudus datang dari atas. Dan Alkitab mengatakan siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Ini adalah satu rahasia kerajaan Allah, satu kebenaran yang kita bisa lihat didemonstrasikan dalam kehidupan Yesus. Waktu 2000 tahun lalu dia hidup di dunia, kita bisa melihat karena dia datang dari atas, levelnya di atas, makanya waktu dia ada di dunia ini, dia di atas semuanya. Dalam kehidupan Tuhan Yesus Anda bisa melihat dia di atas sakit penyakit. Anda yang setuju Yesus di atas sakit penyakit, katakan amin. Dia di atas semua masalah, semua pergumulan, semua tantangan, semua kebutuhan. Bahkan dia di atas roh-roh jahat, dia di atas maut sekalipun. Waktu dia disalibkan sampai mati pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematian. Artinya kepada maut pun Yesus kalahkan maut. Yesus di atas semuanya. Oke, dan saya percaya Yesus yang di atas semuanya saat ini ada di tengah-tengah kita. Siap menaklukkan sakit penyakit saudara. Siap menghancurkan belenggu yang ada dalam hidup saudara. Mematahkan semua kutuk, semua beban berat yang menindih hidup saudara. Dipatahkan dan dihancurkan. Dia memberikan kemenangan dalam hidup saudara. Karena siapa yang datang dari atas, ia di atas semuanya. Itu sebabnya ketika Yesus mau memperlengkapi murid-muridnya dengan kuasa. Waktu itu Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia memberikan satu pesan. Yaitu kamu kepada murid-muridnya ya, naik ke loteng atas. Jadi Yesusnya naik ke surga, murid-muridnya disuruh naik ke loteng atas. Kenapa? Di loteng atas itu disuruh berdoa, disuruh menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang datang dari atas. Jadi murid-muridnya disuruh naik ke atas supaya kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan roh yang datang dari atas. Kenapa? Yesus perintahkan mereka untuk mengalami itu. Supaya mereka naik level jadi di atas semuanya. Kenapa? Karena ketika mereka kepenuhan dengan roh yang datang dari atas. Sekarang mereka enggak sendiri. Ada roh yang dari atas yang ada memenuhi hidup mereka. Itu sebabnya bedanya murid-murid Yesus sebelum dan sesudah kepenuhan Roh Kudus. Kalau saya bisa ngomong bedanya kayak bumi sama langit. Kenapa? Sederhana, karena memang yang memenuhi mereka adalah roh yang datang dari atas. Sejak saat itu berubah total. Tadinya mereka sembunyi ketakutan. Setelah kepenuhan dengan Roh Kudus, Alkitab mencatat dengan penuh keberanian mereka memberitakan Injil. Padahal tantangannya sama. Masalahnya masih sama, ancamannya masih ada. Tapi dengan penuh keberanian mereka memberitakan Injil. Kenapa? Karena sudah dipenuhi dengan roh yang datang dari atas. Tadinya mereka powerless.
Mereka merasa nggak berdaya, merasa di pihak yang kalah. Sekarang mereka powerful. Ketika mereka berdoa, mujizat terjadi. Ketika mereka deklarasi profetik, tanda ajaib terjadi. Jadi sebelum dan sudah kepenuhan Roh Kudus, levelnya berbeda. Saya tahu ada orang-orang di tempat ini yang hari ini hari saudara naik level. Karena Anda akan dipenuhi dengan Roh Kudus, yaitu roh yang datang dari atas. Sehingga saudara di atas semuanya. Anda tidak lagi di bawah masalah saudara, Anda mengatasi masalah saudara. Anda tidak lagi di bawah persoalan saudara, Anda di atas persoalan saudara. Engkau tidak lagi kalah sama sakit penyakit. Mulai hari ini kuasa Tuhan menyertai saudara. Anda kalahkan sakit penyakit, Anda kalahkan semua persoalan yang ada. Anda jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu sebabnya sama seperti Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya, naik ke loteng atas. Hari ini saya ajak saudara terima pesan yang sama dengan murid-murid Yesus. Naik loteng atas. Ini adalah satu pesan yang saya terima dari Tuhan waktu pergantian tahun 2020 ke 2021. Saya kenal suara itu. Suara itu ngomong kuat di hati saya. Naik loteng atas. Dan naik loteng atas ini bukan berarti secara jasmani terus nanti Anda pulang ke rumah, Anda naik lantai 2 atau lantai 3. Ini saya nggak bicara tentang secara jasmani, oke? Saya bicara tentang siapa yang datang dari atas. Atas itu bicara tentang heavenly places, tempat-tempat surgawi. Arti dari naik loteng atas adalah masuk hadirat Tuhan. Adalah saudara mulai nantikan Tuhan di dalam doa, di dalam pujian, dan di dalam penyembahan. Anda buka hati Anda lebar-lebar sampai engkau mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bahkan sejak dari sekarang Anda bisa punya pilihan ketika mendengarkan firman Tuhan seperti ini. Mendengarkan dari level bawah apa dari atas. Kalau Anda mendengarkan dari bawah, Anda cuma mendengarkan secara jasmani. Tapi kalau sudah mendengarkan dari level atas, naik ke loteng atas, artinya engkau buka spiritmu, engkau buka hati saudara, engkau buka telingamu saudara lebar-lebar. Dari roh saudara, Anda tangkap impartasinya. Saya tahu ada orang-orang di tempat ini, sementara firman Allah diberitakan, Anda sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, roh yang datang dari atas, yang akan membuat saudara di atas semuanya. Tepuk tangannya sekali lagi yang lebih meriah buat Tuhan kita. Amin. Nah jadi Tuhan Yesus mau kita, ini pesan profetik di 2021 ini, naik loteng atas. Sampai kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Dengan roh yang datang dari atas itu. Berita baiknya saudaraku, Tuhan memberikan kepada kita kepenuhan Roh Kudus dalam takaran yang unlimited. Tidak terbatas. Saya bacakan dulu ayatnya. Yohanes 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi ini berita baik yang luar biasa buat kita. Karena Allah mau mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Allah tidak terbatas, makanya rohnya tidak terbatas. Jadi dia punya kemampuan memberikan rohnya dengan tidak terbatas. Sadarilah Roh Kudus bukan hanya roh yang datang dari atas, tapi dia roh yang tidak terbatas. Dengan kata lain, tersedia kekuatan yang tidak terbatas. Tersedia kuasa yang tidak terbatas. Anda yang sedang merasa lemah, Anda yang sedang merasa tidak berdaya, dengarkan baik-baik. Tuhan tidak mau saudara dan saya melalui 2021 dalam kondisi yang tertunduk lesu. Seperti kayak orang yang kalah dan gak punya pengharapan. Oh hari ini bangkit, terima Roh Kudus, terima kuasa, terima tenaga yang baru, terima kekuatan yang baru. Tegakkan kepala saudara, bangkit di dalam iman, maju di dalam bersama dengan Roh Kudus. Dan Anda akan melihat tahun ini engkau gak berjuang sendiri. Tahun ini ada backup Roh Kudus dalam hidup saudara. Karena itu akan ada kemenangan, terobosan-terobosan besar terjadi. Katakan amin, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi dia rohnya tidak terbatas, artinya kuasanya tidak terbatas. Kekuatannya tidak terbatas. Mujizatnya juga tidak terbatas. Buat saudara yang selama ini sering diintimidasi oleh iblis. Bahwa saudara gak pernah cukup baik, gak pernah cukup kudus, gak pernah cukup benar.
Selalu salah terus, gak layak terus. Hari ini saya beritahu saudara, kasih-Nya tidak terbatas. Pengampunannya yang disediakan Tuhan untuk hidupmu tidak terbatas. Penerimaannya tidak terbatas. Hari ini terima kepenuhan Roh Kudus. Kalau saudara di waktu-waktu ini dicekam dengan ketakutan, kepanikan. Karena banyak orang waktu-waktu ini ngalami tekanan secara mentalnya, secara psikologinya, secara jiwanya. Ya, dulu-dulu kalau baca grafik virus corona, pandemi ini, oh ya itu cuma statistik aja. Tapi kayaknya masih jauh dari kita. Berapa banyak orang yang merasakan hari-hari ini itu kayaknya semakin mendekati ke orang-orang yang Anda kenal secara langsung. Teman yang Anda tahu dekat sama saudara. Bahkan mungkin keluarga Anda sendiri. Dan ketika Anda dengar mereka kena, Anda langsung panik. Tiba-tiba langsung galau, langsung panik, langsung takut, langsung khawatir. Tolong dengarkan baik-baik, Anda yang mengalami seperti itu, sadarilah Roh Kudus, roh yang tidak terbatas. Artinya damai sejahteranya tersedia, tidak terbatas. Mulai saat ini kepanikanmu dilenyapkan, digantikan damai, digantikan ketenangan, digantikan sukacita yang berlimpah-limpah, tidak terbatas. Terima itu dalam nama Yesus. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita, Roh Kudus yang tidak terbatas. Jadi buka hati saudara lebar-lebar, naik ke loteng atas, alami kepenuhan Roh Kudus. Kalau saudara ngomong sama saya sudah pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saya ngomong sama saudara, selalu tersedia kepenuhan roh yang lebih besar. Di level manapun kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, selalu ada level berikutnya. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi alami kepenuhan roh yang lebih besar lagi. Karena di tahun 2021 ini Tuhan mau melakukan perkara-perkara yang lebih besar di dalam hidup saudara. Kalau Anda alami kepenuhan roh dalam takaran yang lebih besar, tahun ini tidak akan jadi tahun kecil dalam hidup saudara. Tahun ini akan jadi tahun yang besar. Saya nubuatkan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam hidup orang-orang di tempat ini, di tahun 2021 akan ada kemenangan terbesar, mujizat terbesar, keberhasilan terbesar, berkat terbesar. Terima itu dalam nama Yesus. Tepuk tangannya, ayo yang paling meriah buat Tuhan kita. Alami kepenuhan Roh Kudus. Karena Tuhan mau, ini the year of the Holy Spirit. Ini tahun Roh Kudus 2021. Ini tahun di mana Tuhan berkenan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan rohnya sampai berkelimpahan, unlimited. Anda bisa mengalami Pentakosta kepenuhan roh sepanjang tahun. Dan kita pesta Roh Kudus. Pesta Roh Kudus artinya kita pesta terima kelimpahan kasih-Nya, kuasanya, hikmatnya, kekuatannya, mujizatnya, berkatnya, semuanya. Wow, what a wonderful year. What a great year. Ini akan jadi tahun yang besar, tahun yang hebat. Karena ini tahun Roh Kudus. Roh yang datang dari atas, di atas semuanya. Terima Roh Kudus. Tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah, kita harus sadar Roh Kudus tidak terbatas. Sebaliknya manusia sangat terbatas. Sepintar apapun, sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya. Selama masih manusia tetap terbatas. Saya ajak saudara baca satu kisah di kitab Daniel pasal 2. Mulai ayat yang ke-5. Ini kisah di mana orang-orang Kasdim pada zaman itu, pada zaman Raja Nebukadnezar tiba-tiba mengalami satu masalah besar yang mendadak muncul tanpa bisa mereka prediksi sama sekali. Apa masalahnya? Saya bacakan buat saudara mulai ayat yang ke-5. Tetapi raja menjawab para Kasdim itu. Para Kasdim ini orang-orang yang pintar di zaman itu. Top of the topnya, cendekiawannya, orang-orang hebatnya, kenamaannya di kerajaan itu. Jadi raja menjawab para Kasdim itu, aku telah mengambil keputusan. Yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah,
pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya. Sampai di situ pembacaan kita. Jadi pagi itu nggak ada angin, nggak ada hujan. Raja bangun, malamnya dia mimpi. Waktu bangun pagi, dia panggil orang-orang Kasdim, orang-orang pintar itu. Dan dia kasih perintah sama mereka, tolong kasih tahu saya apa mimpi saya tadi malam dan apa maknanya. Itu gila nggak saudara? Itu permintaan yang nggak masuk akal. Kalau raja mau ceritakan mimpinya, terus kemudian mereka disuruh mengartikan, mungkin masih bisa. Benar apa tidak? Jadi berapa banyak orang yang mengartikan mimpi, oh kalau ada lembu artinya gini, ada bintang artinya ini. Tapi ini nggak dikasih tahu mimpinya apa. Orang lain yang suruh ngomongin mimpiku apa. Kan aneh sekali. Dikasih tahu mimpi, minta dikasih tahu mimpinya sekaligus maknanya. Dan disertai dengan reward and punishment. Kalau bisa berhasil melakukan perintah itu, akan dikasih pemberian, hadiah, kehormatan yang besar. Itunya enak. Masalahnya disertai dengan punishment. Kalau gagal, dan ini gak ada jalan mundur ya. Gak bisa ngomong, oh aku gak ikut. No, ini mereka gak punya pilihan. Mereka bisa apa gak bisa, sudah gitu aja. Ya, kalau sampai gagal untuk memberitahukan mimpi dan maknanya, apa tadi? Finish saudaraku. Dipenggal dan rumahnya dirobohkan jadi timbunan. Coba Anda bayangkan, gak ada angin, gak ada hujan, masalah besar muncul begitu saja nongol tanpa bisa diprediksi sama sekali oleh orang Kasdim itu. Padahal ini orang-orang pintar. Berapa banyak orang juga ngalami hal yang sama seperti orang Kasdim pada zaman itu. Tiba-tiba masalah besar muncul dalam keluarga kita. Ada kesalahpahaman yang besar, yang rasanya kita nggak mampu untuk selesaikan. Ada berapa banyak orang ngalami masalah keuangan mendadak. Mungkin kena tipu atau terjadi resesi atau terjadi sesuatu di dalam pekerjaan saudara atau kena PHK. Sehingga tiba-tiba Anda di dalam kondisi keuangan yang sangat tersudut dan sangat berbahaya sekali. Atau bisa jadi itu muncul masalah di dalam kondisi kesehatan tubuh saudara. Anda didiagnosa ada sakit penyakit. Kok ya pasti masa pandemi kayak begini. Jadi masalah besar tiba-tiba muncul dan itu begitu mendadak. Dan itu mengagetkan orang-orang Kasdim itu. Mari kita lihat respon mereka di ayat 10 dan ayat 11. Saya bacakan. Para Kasdim itu menjawab raja. Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta Tuanku Raja. Dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang Kasdim. Ayat 11. Apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Jadi dengan kata lain diperhadapkan pada situasi seperti itu mereka angkat tangan. Mereka ngomong kami tidak bisa, kami gak sanggup. Jangan-jangan itu juga yang sempat Anda ucapkan di benak saudara. Bahkan kalau sampai perkataan bisa muncul dari mulut saudara mungkin Anda akan ngomong kayaknya saya bakal menyerah deh. Kayaknya saya sudah gak sanggup lagi. Kalau kayak gini terus saya gak sanggup, saya gak kuat lagi. Karena secara manusia gak ada jalan keluar. Karena secara perhitungan semuanya sudah gak mungkin itu bisa diselesaikan. Ini sudah beyond ourselves. Ini sudah melampaui kemampuan kita secara manusia. Mungkin itu yang Anda alami. Itu juga yang dirasakan oleh orang-orang Kasdim pada masa itu. Itu sebabnya kita harus menyadari bahwa manusia terbatas. Orang-orang hebat itu, orang-orang kenamaan, orang-orang top itu, orang Kasdim itu, mereka tetap terbatas. Coba Anda renungkan. Bahkan saya percaya begini, perintah Raja Nebukadnezar yang sama ribuan tahun lalu, yang gak masuk akal itu, kalau seandainya diperintahkan untuk dikerjakan zaman sekarang pun, manusia sudah maju peradabannya, punya teknologi macam-macam, tetap gak bisa.
Coba saudara tanya aja sama Bill Gates, bisa nggak dia ngelakuin perintahnya Raja Nebukadnezar? Anda bila perlu tanya sama yang paling ngetop sekarang. Yang paling favorit buat milenial, siapa? Elon Musk. Wah, luar biasa sekali. Bisa nggak dia sama semua tim saintisnya dia, bisa apa tidak? Jeff Bezos dan semua itu suruh kumpulin semuanya ngelakuin perintahnya Raja Nebukadnezar. Saya yakin tidak bisa. Saya mau ngomong sama saudara, manusia dengan semua kegemilangannya tetap terbatas. Saudara dan saya terbatas. Tapi saya punya berita baik buat kita semua. Ada satu yang tidak terbatas. Namanya Yesus Kristus. Tuhan kita, dia tidak terbatas. Roh Kudus tidak terbatas. Kalau hari ini engkau terima kepenuhan Roh Kudus, roh yang tidak terbatas juga memenuhi saudara. Dan kalau Anda dipenuhi Roh Kudus, yang tidak bisa jadi bisa. Terjadi itu 2021 dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah. Saya nubuatkan ada orang-orang di tempat ini di tahun 2021 ini akan melakukan perkara-perkara besar yang tidak pernah bisa Anda lakukan sebelumnya di tahun-tahun yang dulu. Tapi 2021 terjadi. Terima dalam nama Yesus. Amin. Kenapa? Karena Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat yang tidak bisa jadi bisa. Itu yang dialami oleh Daniel. Daniel itu termasuk terhitung di antara orang-orang pintar di zaman itu yang kalau dia nggak bisa mengartikan mimpinya Raja Nebukadnezar, dia juga dipenggal. Tapi luar biasanya Daniel ini adalah anak Tuhan yang kepenuhan dengan roh. Dan ketika dia kepenuhan dengan roh, maka hikmat dari atas mengalir dalam hidupnya. Yang susah jadi mudah. Yang nggak mungkin jadi mungkin. Hari ini, tahun ini, saya nubuatkan tahun ini akan banyak orang-orang di tempat ini. Hal-hal yang engkau pikir sekarang belum mungkin, tapi tahun ini akan terjadi, bahkan jadi realita dalam hidup saudara. Katakan amin, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Kita baca perkataan Daniel ayat 20 sampai 23 dari Daniel 2. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Siapa yang bisa? Manusia nggak mampu. Tapi Allah sanggup mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan engkau. Sebab engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Jadi karena Daniel mengalami kepenuhan roh itu, dia punya akses pada divine intelligence. Oke, dia punya akses pada hikmat ilahi. Sehingga dengan cara yang ajaib, Daniel tahu mimpinya raja apa, dia bisa ngomong dengan akurat. Dia bisa kasih tahu juga maknanya dan semua yang dikatakan oleh Daniel tepat seperti itu yang terjadi. Itu tidak bisa dilakukan dengan hikmat manusia, dengan teknologi manusia. Itu hanya bisa dilakukan dengan hikmat dari atas, dengan teknologi dari atas. Dan orang yang melakukan itu syaratnya kepenuhan roh yang datang dari atas, yaitu Roh Kudus. Akan terjadi juga dalam hidup saudara, terima hikmat yang dari atas, terima kepandaian yang dari atas, terima kuasa yang dari atas, mulai bekerja dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi Roh Kudus ini roh yang tidak terbatas. Kalau Anda dipenuhi dengan Roh Kudus, Anda akan mengalami batasan-batasanmu dimekarkan. Tadinya kita ini kan manusia serba terbatas, jadi ciut, kecil. Tapi ketika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus yang tidak terbatas itu, kita jadi mekar. Tambah penuh lagi, tambah mekar lagi.
Makanya di tahun 2021 semakin melimpah dan banyak kepenuhan Roh Kudus yang kita alami dalam hidup kita. Maka tahun 2021 ini akan dibuat Tuhan jadi tahun yang besar di dalam hidup saudara. Gak bisa jadi tahun yang kecil, gak bisa jadi tahun yang biasa. Sekalipun mungkin masih ada lockdown, pembatasan. Tapi saya mau katakan Roh Kudus tidak terbatas. Haleluya. Ada 3 hal yang saya mau bagikan kepada saudara tentang ketidakterbatasan Roh Kudus. Tidak terbatas itu maha, benar nggak? Ya, topnya. Oke, yang pertama, the Holy Spirit is omnipresence. Roh Kudus itu maha hadir. Artinya kehadirannya tidak terbatas. Saya percaya dan saya tahu saat ini dengan sungguh-sungguh dia hadir di tengah-tengah kita. Apakah Anda percaya waktu Anda pulang ke rumah, Roh Kudus ada di rumah saudara? Apakah Anda percaya Roh Kudus juga ada bersama di kantor saudara? Dimanapun kita berada, dia hadir. Bahkan kalau engkau percaya, engkau buka hati lebar-lebar, saat ini juga Roh Kudus hadir di dalam diri saudara. Dalam hidup kita. Karena kita disebut bait suci Roh Kudus. Dia omnipresence. Kehadirannya tidak terbatas. Yang kedua, the Holy Spirit is omnipotence. Potence itu power. Kuasa. Berarti Roh Kudus itu apa? Maha kuasa. Artinya kuasanya tidak terbatas. Anda yang merasa sangat terbatas, gak punya kuasa, gak punya kekuatan. Datang sama Roh Kudus, alami kepenuhannya. Maka dia akan berikan impartasi kuasa yang tidak terbatas. Kekuatan yang tidak terbatas, lebih besar diberikan kepada saudara. Dan ketika Anda menerima kuasa itu, tadinya loyo, tadinya lemah, tiba-tiba segar, tiba-tiba kuat kembali. Kita menatap hari esok, menatap 2021 bukan seperti orang yang gak punya pengharapan. Tapi orang yang penuh dengan pengharapan. Karena kita tahu siapa yang berjalan bersama kita. Dialah Holy Spirit, dialah Roh Kudus yang datang dari atas, yang di atas semuanya, yang omnipotens. Boleh katakan amin, tepuk tangannya. Yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang ketiga, dia adalah omniscience. Kata science sendiri Anda tahu nggak? Ngerti kan ya? Artinya adalah ilmu pengetahuan. Jadi omniscience itu artinya maha tahu. Ya, artinya pengetahuannya tidak terbatas. Science-nya tidak terbatas. Hari-hari ini banyak orang menaruh pengharapannya pada sains, pada ilmuwan untuk mengatasi situasi pandemi ini. Tapi saya mau ngomong sama saudara, sehebat-hebatnya sainsnya kita sebagai manusia, sehebat-hebatnya ilmuwan kita tetap terbatas. Hanya satu yang tidak terbatas, sainsnya Tuhan. Oke, intelligence-nya Tuhan. Itu yang tidak terbatas, dialah saintis di atas semua saintis. Dia datang dari atas, dia di atas semuanya. Mungkin saudara ngomong sama saya, Pak kan sebentar lagi pandemi selesai karena ada vaksin. Kita bersyukur untuk vaksin itu. Saya bersyukur untuk vaksin itu. Tapi saudara harus tahu, ya manusia tetap terbatas. Kalau nggak ditolong Tuhan, nggak ada harapan. Jadi kita ini butuh pertolongan Tuhan. Coba Anda renungkan, manusia boleh buat vaksinnya. Tapi kalau sampai diizinkan, virusnya bermutasi lebih cepat dari manusia buat vaksinnya. Nggak berdaya juga. Makanya kita butuh kasih karunia Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Kita butuh Tuhan mengaruniakan kepada kita, kepada manusia, kepada saintis-saintis kita. Sains yang dari atas supaya ada breakthrough terjadi. Dan pandemi ini selesai. Kita perlu berdoa untuk itu. Dan itu butuh divine science. Kita butuh hikmat ilahi dari atas. Kalau saudara mau mencoba menyelesaikan masalah keluarga, masalah pernikahan dengan hikmatmu sendiri engkau gak bisa. Lebih ribut jadinya, kacau semuanya. Hari ini datang sama Roh Kudus, alami kepenuhan Roh Kudus. Maka hikmat dari atas akan datang dalam hidup saudara. Dan masalah yang rumit jadi gampang. Benar loh, saya sudah melihat berulang kali. Begitu kita buka hati, syaratnya buka hati. Masalahnya sebagian orang gak mau buka hati. Tapi kalau kita mau buka hati, terus kemudian kita cari wajah Tuhan. Kita datang sama Roh Kudus dan kita izinkan dia bicara dalam hidup kita. Kita taat, yang susah jadi gampang. The Holy Spirit knows, dia tahu semuanya.
Karena dia omniscience. Oke, pengetahuannya tidak terbatas. Kalau Anda ada di dalam situasi yang susah, saya mau katakan sama saudara, alami kepenuhan Roh Kudus dan terima hikmat yang dari atas. Kalau Anda terima hikmat yang dari atas, nanti Anda akan lihat di 2021 ini langkahmu nggak ragu-ragu lagi. Jalan nggak ya, jalan nggak ya. Ada orang cuma nebak-nebak terus gitu. Ini yang ini apa yang itu ya. No, kalau Anda terima hikmat dari Tuhan, Anda ngerti yang ini yang harus engkau kerjakan. Keputusan yang ini yang perlu engkau ambil. Engkau langkahnya mantap, langkahnya kokoh. Dan ketika engkau melangkah, ada backupnya Roh Kudus. Dan saat itu kemenangan terjadi. Oh, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Jadi kalau orang mengalami kepenuhan Roh Kudus, roh yang tidak terbatas itu, maka yang bisa kita alami juga kemenangan yang tidak terbatas. Itu yang dialami oleh salah satu hamba Tuhan yang saya perhatikan benar-benar mengalami mujizat yang tidak masuk akal. Namanya adalah Pastor David Oyedepo. Saudaraku, orang ini tahun 2020 kemarin benar-benar mengalami mujizat yang luar biasa. Gerejanya mengalami ledakan rohani yang luar biasa. Padahal di tahun 2020 kita semua tahu ya buat kebanyakan orang itu tahun yang berat. Orang ngomong itu the year of great lockdown. Karena nggak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sampai seluruh dunia di lockdown, tutup semuanya. Mall tutup, toko tutup, restoran tutup, perusahaan tutup, gereja pun disuruh tutup. Benar apa tidak? Termasuk di gereja-gereja di Indonesia, termasuk di gereja-gereja di negaranya, termasuk gerejanya juga di Nigeria. Ditutup selama sekian bulan nggak bisa ibadah onsite begini, semuanya online saja. Jadi itu tantangan yang besar dan itu mengakibatkan banyak sekali kemunduran. Termasuk di lingkungan gereja, Anda harus ngerti loh. Ini sesuatu yang sebenarnya buat saya agak sedih saudaraku. Karena bahkan di Indonesia pun dan di seluruh dunia, gereja-gereja sedang mengalami kemunduran dan kemerosotan yang cukup drastis. Saat ini sedang terjadi. Anda harus ngerti ini. Tapi kita berdoa ada anugerah spesial yang Tuhan berikan di tahun Roh Kudus 2021 ini. Amin. Ya. Nah, ini yang saya lihat Tuhan kerjakan dalam hidup hamba Tuhan ini, Pastor David Oyedepo. Di saat yang lainnya mengalami kemunduran dan kemerosotan, gerejanya juga di lockdown. Tapi Roh Kudus kerja makin dahsyat, makin luar biasa. Tahu nggak saudaraku? Dalam waktu satu tahun aja, 2020 kemarin, satu gerejanya mereka itu berhasil membuka 11.000 gereja baru. Anda nggak salah dengar loh. Bukan 11 gereja baru. 11.000 gereja baru dalam satu tahun. 10.200 hanya di Nigeria saja. 800 gereja dia buka di luar negeri. Di 35 negara di dunia. Coba Anda renungkan itu. Di masa lockdown. Dan setiap gereja yang dia buka, minimal ada satu pendeta full time. Berarti kalau 2020 kemarin dia buka 11.000, berarti mereka melakukan perekrutan minimal 11.000 pendeta full time baru. Anda bayangkan di saat dunia sedang PHK besar-besaran, mereka perekrutan besar-besaran. Di saat dunia gonjang-ganjing dalam kegelapan dan kekelaman. Tapi terang kemuliaan Tuhan dinyatakan. Revival besar, terobosan besar, kegerakan besar. Tuhan kerjakan di tengah-tengah mereka. Tolong dengarkan saya nih saudaraku. Tolong dengarkan. Kalau Anda ngerti ini, 2021 akan jadi tahun yang hebat dalam hidup saudara. Tolong dengarkan saya baik-baik. Gereja Tuhan secara fisik, gereja secara fisik bisa di lockdown. Tapi the Holy Spirit, Roh Kudusmu tidak pernah bisa di lockdown. Kuasanya tidak bisa di lockdown. Hikmatnya tidak bisa di lockdown. Kegerakan tidak bisa di lockdown. Kalau saudara ngerti bahwa Roh Kudus tidak bisa di lockdown, saat semuanya pembatasan berlangsung, saudara enggak ikut panik, takut terus kemudian enggak ngapain, freeze. Begitu Anda freeze, berhenti ngikuti Roh Kudus, Anda enggak ngelihat apa-apa. Dunia dalam kegelapan, engkau ikut tenggelam dalam kegelapan. Tapi ketika semuanya itu terjadi, Anda terus fokus sama Roh Kudus. Anda terus mengalami kepenuhan roh yang tidak terbatas. Anda terus ngikuti hikmat dan petunjuk Roh Kudus. Dunia boleh kegelapan, kekelaman. Tapi saudara dan saya mengalami kemuliaan Tuhan yang besar.
tidak terbatas. Saya nubuatkan di 2021 akan ada orang-orang di tempat ini yang mengalami terang, kemuliaan, terobosan, rekor-rekor baru, prestasi-prestasi hebat, mujizat-mujizat luar biasa terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita.